Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Rahmawati selaku dosen pembimbing dan dosen desain riset Asifal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Prasasti Ramdhani, NIM 2018042008 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Jenjang Pendidikan, Lama Usaha, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM atas Pinjaman Kredit Usaha. Studi empiris UMKM Gunung Putri Kabupaten Bogor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Yang pertama, bagian pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Pada tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini berdampak besar bagi aspek perekonomian. Padahal, penunjang ekonomi terbesar adalah UMKM, tetapi UMKM saat ini sedang mengalami kebangkrutan. Pandemi COVID-19 mengharuskan pelaku UMKM untuk memutar otak dalam memperoleh pembiayaan dan pendanaan. Fenomena yang terjadi dari pandemi COVID-19 ini mengharuskan segala sektor usaha untuk memanfaatkan pendanaan atau pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga telah mengupayakan berbagai cara untuk memberikan bantuan. Namun, faktanya, terdapat isu-isu yang beredar dari fenomena tersebut. Yang pertama, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan. Yang kedua, pemerintah telah mengeluarkan bantuan berupa program BLT untuk meningkatkan usaha dan membantu pendanaan UMKM yang kian hari kian menurun. Namun, pemerintah mengeluarkan bantuan tersebut masih kurang maksimal. Dan yang ketiga, adanya faktor-faktor yang menyebabkan UMKM yang masih kurang diperhatikan, yaitu jenjang pendidikan, lama usaha, dan sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Peneliti di sini melakukan pembatasan mengenai masalah-masalah. Berdasarkan isu-isu yang sudah dipaparkan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel penelitian, yaitu yang pertama jenjang pendidikan, yang kedua lama usaha, yang ketiga pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat kualitas laporan keuangan UMKM serta pinjaman kredit usaha. Dari latar belakang serta pembatasan masalah, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM? Yang kedua, bagaimana hubungan jenjang pendidikan, lama usaha, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM? Yang ketiga, bagaimana hubungan faktor-faktor pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM terhadap pinjaman kredit usaha rakyat? Yang keempat, bagaimana hubungan kualitas laporan keuangan terhadap pinjaman kredit usaha? Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan faktor-faktor pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan jenjang pendidikan, lama berdirinya usaha, dan sistem teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan faktor-faktor pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM terhadap pinjaman kredit usaha. Yang keempat, mengidentifikasikan hubungan kualitas laporan keuangan UMKM terhadap pinjaman kredit usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua. Bagian kedua yaitu kajian teori. Teori dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu yang pertama Theory of Planet Behavior dan yang kedua Research-Based Theory, di mana menurut Azens dan Fishbein mereka memiliki teori mengenai intensi berperilaku, yaitu yang pertama sikap terhadap perilaku, yang kedua norma subjektif dari perilaku. Intensi sendiri memiliki arti sebuah keinginan manusia
dalam melakukan perilaku untuk tercapainya tujuan tertentu yang didasarkan terhadap sikap dan keyakinan, menurut Setiani 2007. Research-based theory adalah teori yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai kelebihan kompetitif, maka perusahaan mampu mendatangkan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian hasil penelitian yang berkaitan. Yang pertama ada menurut Rudiantoro dan Siregar 2012. Pendidikan terakhir berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. Yang kedua, menurut Rudiantoro dan Siregar juga 2012, lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi UMKM. Yang ketiga ada menurut Febriani 2019, yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir ada menurut Murti et al. 2018, yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diperoleh oleh UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Di sini terdapat 3 gambar dari kerangka berpikir yang diambil oleh peneliti. Dari gambar 1 didapatkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang kedua, lama usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Selanjutnya ada gambar kedua, yaitu dari gambar kedua ini didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap pinjaman kredit usaha. Yang kedua, lama usaha berpengaruh positif terhadap pinjaman kredit usaha. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pinjaman kredit usaha. Dan dari gambar terakhir didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap pinjaman kredit usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian ketiga. Bagian ketiga ini ada tempat penelitian dan jenis serta sumber data. Penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Bogor, yaitu pada UMKM di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jenis data yang dipakai oleh peneliti yaitu data kuantitatif dengan sumber data primer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, UMKM yang memiliki laporan keuangan. Yang kedua, UMKM yang sudah atau akan melakukan pinjaman kredit usaha. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membuat kuesioner. Peneliti membuat kuesioner lalu menyebarkannya kepada pihak UMKM. Peneliti menggunakan skala, yaitu skala Likert dengan 5 poin. Selanjutnya adalah yang terakhir dalam bagian ketiga adalah teknik analisis data. Terdapat 3 teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menguji data. Yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti adalah uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.